tentang keyakinan kelas untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khusus di kelas 8B. Baik, jadi kita akan membentuk peraturan yang ingin kita sepakati bersama dan wajib kita ikuti dan patuhi bersama. Siap tidak kalian? Siap. Mantap, siap. Oke, kira-kira apa keyakinan kelas yang ingin kita sepakati bersama? Pertama, Tidak boleh buang sampah. tidak boleh buang sampah sembarangan. Ada? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Yang ketiga, Tidak boleh makan di dalam. tidak boleh makan atau minum di dalam kelas. Apalagi kira-kira? Tidak boleh makan. Harus mematuhi Perintah guru. Oh, perintah guru. Oke, mematuhi, tidak hanya perintah guru, mematuhi peraturan sekolah. Nah, kalau kalian tidak masuk kelas, atau kalian keluar kelas, atau kalian sedang berhalangan ke kelas, atau sedang ada kepentingan di luar kelas, apa yang bisa kalian lakukan? Izin. Harus izin jika tidak mengikuti pelajaran. Ada 5 kesepakatan yang kita sepakati bersama khusus untuk kelas PAI di kelas 8B. Baik. Nah, kalau sudah sepakat, ketua kelasnya siapa di sini? Hamidi. Oh, Hamidi. Baik, Bapak akan tulis nama Bapak di sini dan nanti Hamidi tanda tangan mewakili ketua kelas di sini. Siap kan? Tanda tangan di situ, Hamidi. Baik, silakan tanda tangan ya. Oh, mantap. Tepuk tangan. Baik, Bapak tanda tangan selaku pengajarnya. Siap. Oke, demikian kesepakatan kelas sudah kita buat dan saya dan Bapak harap ini bisa kita laksanakan bersama. Siap tidak? Siap. Siap tidak? Siap. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala UPTD SMP Negeri 1 Kokop Ahmad Junaidi ST MPD, yang kami hormati Hajah Umiyati Ningsih MPD, yang kami hormati Haji Slamet Haryanto MPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru UPTD SMP Negeri 1 Kokop. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah di UPTD SMP Negeri 1 Kokop pada kali ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Hadirin yang kami muliakan, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yakni pembuka, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh
CGP Angkatan 4 dan Angkatan 7, Angkatan ke-7. Dan susunan acara yang keempat yakni sesi tanya jawab. Acara yang terakhir yakni penutup strip doa. Bapak Ibu guru hadirin yang kami muliakan, langsung ke acara yang pertama yakni pembukaan. Maka kami mohon kepada Bapak Fauzi untuk membuka acara ini. Demi kelancaran acara, kami persilakan Bapak Fauzi SPD untuk membuka acara. Allah. Marilah buka acara diseminasi budaya positif di sekolah kita untuk guru penggerak di UPT 1 Pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sudah. Bapak Ibu guru hadirin sekalian, demikian pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Fauzi SPD MPD telah disampaikan. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah acara demi acara bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Amin, 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 Rabbal alamin. Acara yang kedua yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan kepada UPTD SMP Negeri 1 Kokong. Maka kepada Bapak Ahmad Junaidi SPD ST MPD kami persilakan untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMP Depok, yang berbahagia CGP Angkatan 7 Bapak Rofi'i Muhammad Rofi'i MPD dan Ibu Wahdaniati SPD. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih pagi menjelang siang, sudah mendekati siang. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah yang merupakan tugas dari Bapak Rofi'i dan Ibu Wahdaniati selaku CGP. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini merupakan tugas dari CGP Angkatan 7, di mana diseminasi ini sebenarnya fungsi dari diseminasi ini adalah pengimbasan kepada rekan-rekan guru baik itu yang ada di sekolah itu sendiri ataupun di luar sekolah. Jadi yang saya tahu seperti itu. Jadi pengalaman beliau sebagai CGP Angkatan 7
diimbaskan kepada guru-guru yang ada di sekolah ataupun yang ada di sekolah di sekitar kita. Harapan kami untuk sekolah ini bisa dijadikan motivasi pada teman-teman guru yang belum mendaftar CGP, sebagai motivasi supaya Bapak Ibu mempunyai keinginan, mempunyai minat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan CGP. Kalau sekarang CGP angkatan 7, 8, 9 sudah, tinggal nanti kalau misalkan ada kesempatan di CGP angkatan 10, silakan Bapak Ibu daftar. Harapan saya ini bisa menjadi penyemangat, motivasi bagi Bapak Ibu guru untuk ikut berpartisipasi, ikut dalam CGP angkatan 10 nantinya. Sekarang angkatan 8, 9 sudah, tinggal angkatan 10 kalau Kabupaten Bangkalan mempunyai kuota. Nah, apa fungsi untuk CGP guru penggerak untuk karir Bapak Ibu ini sangat mendukung, sangat mendukung sekali. Kalau misalkan sudah ada wacana untuk yang sertifikasi nantinya harus mempunyai sertifikat guru penggerak. Kemudian bagi yang belum sertifikasi akan mempermudah Bapak Ibu untuk sertifikasi, karena nantinya guru yang sudah mempunyai sertifikat guru penggerak akan tidak mengikuti proses pada PPG, melainkan dia akan langsung UP. Nah, ini akan mempermudah Bapak Ibu guru dalam proses sertifikasi. Karena sekarang biasanya di ujian PPG sudah gugur. Coba lagi di ujian PPG gugur. Kalau dengan CGP guru penggerak punya sertifikat guru penggerak, maka nantinya akan lebih mudah Bapak Ibu yang belum sertifikasi akan bersertifikasi. Kemudian yang kedua, harapan saya ini budaya positif ini yang disampaikan ini nantinya bukan hanya sekedar melaksanakan tugas saja. Budaya positif yang sudah disampaikan ini nantinya bisa diterapkan di sekolah, sehingga ilmu yang sudah diperoleh ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini harapan saya sebagai kepala sekolah di SMP dan SMP. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang telah disampaikan oleh Kepala UPTD SMP Negeri 1 Bapak Ahmad Junaidi SDMPD. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi buat kita semua mengembangkan diri demi pendidikan di sekolah kita tercinta. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, acara yang selanjutnya yakni penyampaian materi diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rofi SPDI dan dilanjutkan oleh Ibu Wahdaniati SPD. Maka kepada beliau kami persilakan. Tes 1 2 3.
Baik, terima kasih. Kami sampaikan, mohon izin Bapak Ibu guru untuk berdiri selama penyampaian agar lebih energik. Terus on time. Baik, pertama yang terhormat kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Kokok, Bapak Ahmad Junaidi STMPD. Yang kami hormati yang saat ini berhalangan hadir, Ibu Hajah Umiyati Ningsih selaku fasilitator CGP Angkatan ke-7. Yang kami hormati pula Bapak Slamet Haryanto selaku pengajar praktik untuk kelompok kami calon guru penggerak di kelompok 2 di kelas 257. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru di UPTD SMP Negeri 1 Kokok. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan siang menjelang pagi menjelang siang ini kita memiliki waktu yang berharga untuk bisa pertama bersua, yang kedua untuk bisa saling sharing, berbagi tentang beberapa pemahaman yang kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak yang nantinya akan kami paparkan bersama, dan kami sudah mencoba beberapa poin untuk kita praktekkan bersama di kelas kita bersama. Dan juga di akhir sesi ini kita mohon ide-ide brilian dan juga sharing-sharing pemahaman yang Bapak Ibu miliki untuk sama-sama kita saling bertukar pikiran dalam sesi tanya jawab. Ini nanti yang akan menjadi kegiatan kita. Khusus pada materi yang akan saya sampaikan, saya pribadi, saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang terkait dengan disiplin positif, baik itu nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan pemaparan terkait dengan keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh rekan saya di pendidikan guru penggerak, yakni Ibu Wahdaniati SPD. Baik Bapak Ibu, pada dasarnya mohon izin saya sambil berjalan boleh? Pada dasarnya budaya positif itu sudah lama berjalan di sekolah kita. Bapak Ibu guru juga sudah tahu banyak hal budaya positif yang terjadi di sekolah kita. Ya, salah satunya memang anak-anak untuk anak-anak dengan sukarela, minimal budaya positif yang berlaku di sekolah kita. Salah satunya saya contohkan, anak-anak dengan sukarela dan rendah hati datang kepada guru, salaman, sungkem, atau ketika anak kita melewati gurunya dengan menundukkan kepala dan gerakan-gerakan yang menuntun atau menunjukkan sopan santun mereka, itu adalah bagian dari budaya positif. Dan ini sudah berlaku di sekolah kita. Banyak budaya-budaya positif lainnya yang mungkin Bapak Ibu guru juga sama-sama tahu. Namun memang di pendidikan guru penggerak ini, kami para guru, khususnya saya dan Bu Dani dan Pak Rahmat sebagai senior yang sudah lebih awal mengalami kegiatan pendidikan, ini kami memang sejak awal oleh pemerintah dicoba untuk dirubah paradigma berpikir kita tentang budaya positif yang berlaku di sekolah. Memang harus kita akui banyak budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah kita. Nah, salah satunya nanti terkait dengan disiplin. Nah, disiplin ini nanti kita akan bahasakan menjadi budaya positif atau tradisi yang baik di sekolah kita. Baik, Pak. Next. Ini nggak nutup layar saya, nggak nutup Bapak. Oke. Nah,
Lantas apa yang dimaksud dengan budaya positif? Nah, di pendidikan guru penggerak oleh pemerintah kita diarahkan untuk menyatukan pemikiran kita, menyatukan pola pikir kita, bahwa pola pikir kita arahkan menjadi pola pikir pendidikan yang merdeka belajar. Nanti Bapak Ibu guru juga sama-sama tahu bahwa tidak ada kemerdekaan yang tanpa batas. Tapi kita akan ingin hadirkan bahwa memang kemerdekaan yang kita hadirkan di sekolah itu sejatinya memang kemerdekaan yang terarah. Kita mengarahkan sebagai pendidik, kita tetap mengarahkan kemerdekaan bagi anak didik kita. Kemerdekaan mereka selama proses pendidikan atau pembelajaran di sekolah kita arahkan. Maka dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa anak ini secara kodrat mereka memiliki kodrat dan kita bertanggung jawab untuk menuntun kodrat mereka. Bahkan kita juga tahu bahwa budaya positif atau nilai-nilai keyakinan ini diharapkan mampu menjadikan anak didik kita adalah pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Bapak Ibu, ini bagian paradigma yang salah kadang. Kita menganggap anak didik yang kritis itu kadang kita menganggap mereka adalah anak didik yang suka ngeritik, yang celometan, suka nyentuh. Padahal bagi kita adalah anak didik yang kritis, yakni anak didik yang memiliki pola pikir yang akurat. Dalam artian dia harus mengolah setiap pemahaman yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya, dia olah sesuai tidak dengan pemikiran dia. Jika tidak, maka anak akan bertanya. Nah, kegiatan seperti ini nih bagus untuk anak didik kita. Sebetulnya ini sudah lama berjalan di kelas-kelas internasional atau kelas di sekolah-sekolah maju di luar negeri. Tapi saat ini kita juga mulai mencoba untuk selain mengadopsi, kita untuk mencoba mempraktekkan banyak hal. Bagaimana menghadirkan anak yang kritis, yang juga memiliki rasa hormat atau sopan santun dan tanggung jawab yang tinggi. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri mereka sebagai manusia yang seutuhnya, baik mereka sebagai manusia biasa ataupun mereka sebagai bagian dari masyarakat. Ini adalah bagian dari yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara. Baik, Bapak. Selanjutnya, budaya positif. Ini kita akan mengetahui kebutuhan dasar pada anak didik kita. Anak didik, ini pola pikir kita yang sedikit kita geser adalah bagaimana kita memandang anak didik kita. Dan beberapa di antara kita memandang mereka hanyalah sebagai anak-anak, tidak memandang mereka sebagai manusia yang sama halnya dengan kita, manusia. Maka salah satu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yakni memanusiakan manusia. Bagaimana kita mencoba melayani anak didik kita ya sebagai manusia seutuhnya. Bapak Ibu guru juga adalah bagian dari anggota bahkan kepala keluarga di rumah. Maka ini juga harus diperbaiki cara pandang kita terhadap anak kita yang asli di rumah. Anak kita yang tidak asli mungkin ada di mana-mana. Anak kita di rumah. Jadi kita harus mengganti pola pikir kita bahwa anak-anak kita ini juga manusia. Jadi kita perlakukan mereka sebagai manusia, bukan perlakukan mereka dalam bentuk-bentuk yang lain. Sebagai manusia, ini adalah 5 kebutuhan dasar yang memang bagian dari hasil penelitian riset dari para pakar terkait kebutuhan manusia, yakni pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Jelas ini, mencari nafkah, mencari penghidupan, penghasilan, ini bagian dari survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini butuh. Ini bagian dari perasaan yang dibutuhkan. Kebebasan ini juga dibutuhkan oleh manusia. Kesenangan dan penguasaan ini juga sama-sama dibutuhkan. Maka nanti budaya positif yang diajarkan, yang ditekankan oleh
dalam pendidikan guru penggerak dan diharapkan mampu seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Kepala, diharapkan mampu diterapkan di sekolah. Ini acuannya harus memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Meskipun 1 atau 2 poin dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi secara utuh, tapi minimal terpenuhi. Bagaimana anak masih tetap merasakan kemerdekaan mereka, masih tetap merasakan kesenangan, ketenangan, dan ketentraman mereka, dan juga kebutuhan dasar yang lain. Dan ini yang penting yang tertulis di bawah. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau disiplin yang ditentukan atau peraturan yang sudah diterapkan di sekolah, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pada dasarnya mereka itu berontak atau merasa kebutuhan dasar yang dari 5 poin ini tidak terpenuhi dengan baik. Maka kita melihat anak didik kita yang sekarang ini justru jauh berbeda dengan anak didik kita pada masa yang lalu. Berbeda sekali dengan ketika kita menjadi anak didik pada saatnya kita yang lalu menjadi anak didik. Maka perlakuan kita kepada anak didik kita yang sekarang, yang saat ini kita hadapi, ini justru harus berbeda. Kalau dulu sering Bapak Jun, Bapak Kepala atau Pak Risman dulu menyampaikan bahwasanya memang perkembangan zaman harus diikuti dengan perkembangannya. Jadi kalau kita dulu biasa enak menggunakan BlackBerry dan perangkat yang sesuai pada zamannya, itu tidak lagi sesuai untuk kita gunakan pada saat ini. Maka perlu adanya perubahan, jelas perubahan ke arah yang lebih baik. Demikian. Nah, ini bagian dari perubahan paradigma atau pola pikir yang harus kita lakukan. Ini diibaratkan ketika kita menggenggam sesuatu, diibaratkan kita menggenggam sesuatu yang berharga, uang. Nah, kita genggam. Nah, jika semakin genggaman ini akan semakin kuat, meskipun ada desakan, paksaan, dan lain sebagainya. Ini kita ibaratkan ketika anak didik kita. Jadi kita kerasi mereka tambah keras, tambah berontak, karena mereka merasa kebebasan mereka itu ditentang atau dibatasi. Jadi kita juga semakin membatasi anak didik kita, wes kamu tidak boleh begini, jangan begitu, dan lain sebagainya. Itu mereka merasa kasih sayang, kesenangan mereka, kebahagiaan mereka, atau ketentraman mereka itu semakin dibatasi. Jadi merasa begitu. Maka kita juga harus dengan bijak melakukan setiap tindakan, peraturan, ataupun banyak hal yang terkait dengan anak didik kita. Bagaimana caranya untuk membuka kepalan ini? Bagaimana caranya untuk melonggarkan kepalan untuk kita bisa melihat apa yang ada dalam kepalan itu? Maka karena yang memiliki kepalan ini juga memiliki hati, maka kita lakukan dengan cara-cara yang tepat. Ya salah satunya kita lakukan. Ini bagian dari perubahan paradigma kita. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Anak didik kita coba ubah pandangannya agar sama dengan kita. Padahal orang lain itu juga, ini kalau di bagian yang ini, maaf ya, bagian yang ini adalah paradigma yang berlaku saat ini, yang putih. Tapi seharusnya yang berlaku itu di bagian yang oranye ini. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kamu harus begini, kamu harus ikuti perintah kami, dan lain sebagainya. Padahal orang lain memiliki pandangan yang berbeda terhadap dunia ini. Kita mencoba untuk memahami pandangan mereka. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal pada dasarnya pandangan ini kita rubah. Setiap perilaku yang dilakukan oleh anak, baik atau buruknya, itu pasti ada tujuannya. Maka kita lihat dulu tujuannya. Apakah memang benar-benar buruk, ataukah tujuannya memang baik? Atau memang kita khawatir memberi peringatan atau hukuman kepada orang yang salah? Mohon maaf jika ada 2 anak yang sedang bertengkar. Nah, jika kita tidak dengan seketika, maka
kita khawatir akan ada anak yang merasa mendapatkan tindakan yang salah oleh gurunya. Maka kita harus lakukan tahapan nanti yang akan kita pelajari, yakni restitusi, memunculkan kesadaran sendiri dari anak didik kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini sejatinya kita merasa bahwasanya saya bisa ini kontrol ini, atau saya bisa ngatur ini. Padahal sejatinya kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain juga memiliki pandangan yang berbeda. Bisa, kita cuman mengarahkan saja. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang atau menang. Ini bagian dari model berpikir Bapak. Lanjut Bapak. Oh iya. Next. Mohon maaf ini saya suruh-suruh. Mohon maaf. Bila boleh. Oh iya, kembali. Masuk. Oh ya, baik, ini Bapak, enggak apa-apa. Oh ya, bukan kembali ini yang barusan Bapak. Siap. Nah, sekarang kita akan coba bahas disiplin lebih dalam. Disiplin dalam budaya kita yang berlaku, bahwasanya ini kita adalah suatu disiplin yang menuntut orang itu patuh terhadap peraturan, terhadap apa yang disampaikan. Ini disiplin yang berlaku selama ini. Maka memunculkan disiplin itu ada sebagai atau bahasa atau kata yang memang menakutkan, menyakitkan dan tidak nyaman bagi anak. Ayo yang disiplin. Ini kadang anak-anak merasa, oh, disiplin ini sesuatu yang membatasi, sesuatu yang tidak memerdekakan aslinya. Tapi pada dasarnya kalau mereka tahu sebetulnya tujuannya, disiplin itu bagus. Kita memang tahu sebetulnya, karena kita merasa pada posisi anak-anak yang dulu yang tidak disiplin jadinya seperti apa. Tapi kita tidak bisa menerapkan model disiplin dulu pada saat anak didik kita di tahun 2000-an untuk ke 2020 yang sekarang ini tidak bisa, berbeda caranya. Maka ini juga diarahkan pola pikir kita. Bagi Ki Hajar Dewantara itu disiplin itu adalah self disiplin, disiplin yang berasal dari diri sendiri, muncul dari dirinya sendiri. Maka kita bisa menyampaikan bahwa itu sia-sia kalau kita melakukan pemaksaan disiplin tapi tidak muncul kesadaran disiplin dari diri anak sendiri. Nah, itu sia-sia. Sepertentang apapun kita, ayo disiplin, tapi anak-anak tidak muncul kesadaran dalam dirinya, ya itu sia-sia. Kenapa? Karena nanti sewaktu-waktu anak-anak akan kembali melakukan kesalahan yang sama, sewaktu-waktu lagi akan melakukan kesalahan yang sama. Maka di kegiatan Merdeka Belajar ini, bahkan sesuatu yang berkaitan dengan fisik, ini yang kita sebut dengan hukuman, ini tidak diperkenankan untuk diberikan kepada anak didik kita, karena ini juga salah satunya mencederai hak-hak anak, yaitu hak untuk merdeka. Baik Bapak. Nah, selanjutnya ini motivasi. Nah, ini yang terkait dengan self disiplin tadi, ini adalah disiplin yang muncul dari dirinya. Ini kita kenal dengan intrinsik nanti atau internal. Motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Karena ketakutannya ini mereka melakukan disiplin budaya yang positif tadi, tapi bukan dari semangat dirinya, tapi karena alasan dari orang lain. Maka itu disebut eksternal. Sama halnya dengan karena anak-anak mengharapkan imbalan. Loh, Pak, masa mengharapkan imbalan itu masa tidak bagus? Tidak bagus, karena nanti khawatir jika tidak ada imbalannya atau tidak ada pujiannya. Hati-hati kita dalam memberi reward. Ini hati-hati jika pada posisi yang salah penerimaan anak-anak terhadap rewardnya ini, mereka bisa menganggap reward ini sebagai sesuatu yang buruk. Iya, sesuatu yang baik bagi anak yang menerima. Tapi yang tidak menerima, ranking satunya pasti dia, tidak mungkin yang lain. Maka anak-anak yang lain itu tidak memiliki semangat juang yang lebih, karena merasa pasti dia yang mendapatkan, pasti dia.
Maka kadang di kegiatan Merdeka Belajar ini tentang reward, pujian, tentang ranking, ini juga kita hindari pemakaiannya. Terakhir, maka kita sangat mengharapkan ini motivasi ini muncul dari dalam diri kita, internal. Bagaimana caranya? Ya seperti tadi, kita akan munculkan bagaimana sikap yang dilakukan oleh anak itu jika memang salah, maka kita akan munculkan keyakinan dalam dirinya mereka bahwa yang salah itu harus diperbaiki dan mereka mampu bertanggung jawab untuk memperbaiki sendiri kesalahan yang mereka lakukan. Ini inti dari budaya positif dari penegakan disiplin yang ingin kita lakukan. Baik Bapak, mohon maaf. Nah, selanjutnya kita akan terkait dengan merdeka, yakni menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintahkan sendiri. Dalam artian tidak hanya diperintah terus. Kalau diperintah terus kan berarti dia tidak merdeka. Justru dia memerintahkan diri sendiri. Ayo, Rofi, kamu bisa. Nah, ini bagian dari itu. Ayo, bisa. Oh, saya pasti bisa berubah sendiri. Ayo, saya pasti bisa datang tidak terlambat ke sekolah. Oh, saya pasti bisa. Nah, jika anak bisa mampu memerintahkan atau terbiasa memerintahkan atau memunculkan kesadaran dalam diri mereka sendiri terhadap disiplin atau budaya-budaya yang ingin kita terapkan di sekolah, maka itu sudah keberhasilan yang luar biasa bagi kita, guru-guru kita. Baik. Nih, ini beberapa tindakan yang mungkin perlu kita perbaiki. Beberapa di antara ini adalah kecenderungan dari hukuman yang bersifat fisik. Beberapa di antara ini bersifat fisik, ini adalah hukuman. Ini saya tutupi karena memang nanti ada jawabannya. Mencatat 100 kali kamu terlambat tidak sekolah, ini terkait fisik atau tidak Bapak Ibu Guru? Fisik, berarti ini adalah hukuman. Jadi lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan halaman, nah ini juga fisik, ini juga hukuman. Ini push up dan lain sebagainya, ini adalah hukuman. Mengganti kertas tugas yang telah dicoret-coret, ini kita kenal sebagai konsekuensi. Ini adalah di bawah tahapannya dari hukuman. Jadi sebetulnya kalau untuk tahapan konsekuensi ini bisa kita lakukan, karena ini bagian dari kesadaran anak. Ketika anak-anak merobek buku temannya seumpamanya, nah ini kita minta dia untuk mengganti. Kamu benar apa tidak? Salah Bapak. Kenapa kok salah? Ya karena merobek buku teman. Itu punyamu apa punya temanmu? Punya teman Pak. Kenapa kok dirobek? Dia nyampaikan alasannya. Baik, saya terima alasanmu, tapi benar tidak kamu dengan merobek buku temanmu? Salah Bapak. Oke, kalau salah kamu bisa memperbaiki kesalahanmu. Bisa Bapak. Caranya bagaimana? Mengganti Bapak, membelikan buku yang baru dan kasih ke teman. Bagus. Bisa kamu? Bisa. Nah, dengan dia mengganti bukunya teman yang dia robek, maka itu adalah bagian dari menebus kesalahannya sendiri atau konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan, dia perbaiki sendiri. Nah, ini teori-teori begini yang ingin kita praktekkan di sekolah. Kita akan dahulukan dialog karena kita ingin mengetahui benar-benar ingin menyadarkan anak dari dalam, bukan dari luar, karena ketakutan mereka atau karena kebahagiaan kesenangan mereka mendapatkan pujian. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, ini juga adalah bagian dari konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, ini karena berkaitan dengan fisik, ini adalah bagian dari hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, itu juga bagian dari hukuman. Lantas kenapa kok kita tidak boleh memberikan hukuman? Karena memang di penelitian yang terbaru saat ini, hukuman itu sudah tidak efektif lagi untuk diterapkan. Entah itu efektif tidaknya, tapi secara jangka panjang bagi anak ini akan kadang menjadi trauma dan tidak efektif sekali untuk dalam jangka panjang, karena anak nanti akan memiliki kecenderungan untuk mengulangi kembali. Baik Bapak, apa itu restitusi? Nah, ini restitusi bergabung bersama teman-temannya yang lain. Baik Bapak.
Nah, posisi kontrol kita nanti teman-teman bisa memilih sendiri, kita ini di mana? Apakah di penghukum karena kita sering ngasih hukuman? Apakah membuat rasa bersalah? Oh, kamu ini terlambat terus, gak kasihan kamu orang tuanya, sehingga anak-anak jadi sedih dan lain sebagainya. Ini yang sering membuat anak down itu begini. Teman, apakah kita di posisi teman, mendekati secara persuasif, sharing, kamu kenapa kok begitu dan lain sebagainya. Setiap posisi ini memiliki kelemahan dan kekurangan, tapi beberapa posisi memang layak kita kurangi dan kita hindari, bahkan baik di penghukum atau di pembuat merasa bersalah. Kita coba kurangi intensitas pemberian hukuman kita, pembuat rasa bersalah ini kita kurangi. Tapi tidak usah dihapus juga, masalah pada dasarnya. Pemantau dan manajer, ini yang bagus, ini manajer. Bagaimana kita bisa mengelola setiap masalah yang dilakukan, setiap pelanggaran disiplin yang dilakukan, kita coba kelola agar masalah ini menjadi kekuatan bagi anak didik kita. Baik Bapak, ini tadi pemaparannya, lanjut Bapak. Ini tadi sudah. Nah, ini cara dari restitusi, ini langkah-langkahnya sebetulnya sudah saya paparkan tadi. Pertama, ini stabilkan identitas. Kita mencoba. Nah, yang melakukan kesalahan itu bukan kamu di dunia ini. Nabi Adam juga melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu tidak down, tetap semangati anak ini. Jadi stabil identitasnya, dia stabil, tidak down atau tidak terlalu bangga. Nah ini. Yang kedua, kita sampaikan, kita cari tahu kebutuhannya. Kamu melakukan kesalahan ini kenapa? Atau kamu mengapa kok melakukan kesalahan ini? Atas dasar apa? Tujuanmu itu apa? Dan lain sebagainya. Maka restitusi ini dapat dilakukan, salah satu contohnya adalah melalui dialog. Terakhir ini nilai keyakinan. Nah, nanti akan dipaparkan lebih dalam oleh Bu Dani tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang disepakati bersama, yang nantinya akan jadi kesepakatan dan kita pahami bersama dan kita kuatkan. Sebetulnya kita punya keyakinan-keyakinan umum, tapi nanti di kelas ini perlu diadakan keyakinan-keyakinan lokal atau keyakinan di kelas saja, di tingkat kelas saja. Kalau keyakinan umum kita tahu bahwa mencuri itu tidak boleh, bahwa berbohong itu tidak bagus, berkata-kata kasar itu tidak sopan. Itu keyakinan umum kita, bahwa kita paham itu, tapi perlu kita tekankan di kelas untuk keyakinan-keyakinan dasar yang lainnya. Nah, kita tanyakan keyakinan, kalau kamu terlambat ini benar tidak ini? Atau sesuai dengan keyakinan kelasmu tidak? Tidak Pak. Apa keyakinan kelas yang dilanggar? Yaitu tidak boleh datang terlambat atau datang tepat waktu. Nah, itu bagian dari keyakinan kelas yang dilanggar. Oke, karena kamu sudah melanggar, caranya bagaimana? Apa solusi yang kamu kira-kira bisa kamu lakukan biar kamu tidak terlambat? Bangun pagi-pagi Bapak dan tidak boleh bergadang di malam hari. Bagus. Bapak akan lihat dan akan pantau kamu selama 1 minggu. Jika kamu tetap terlambat, berarti kamu melanggar lagi ucapanmu yang sekarang. Jika kamu berubah dan kamu tidak terlambat selama seminggu, maka berarti kamu itu Bapak anggap sudah berubah. Nah, itu bagian kita. Jadi posisi pemantau dan lain sebagainya itu boleh, tapi tidak boleh menjadi posisi di penghukum. Karena yang berhak menghukumi itu sebetulnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini terakhir tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu penting dan kenapa kok bukan peraturan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas itu penting? Agar terkait dengan budaya positif dan bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Ini nanti akan dipaparkan oleh Bu Dani secara terperinci. Demikian Bapak Ibu guru yang berbahagia. Mohon maaf pemaparannya ini terlalu asik saya sampaikan. Nanti mohon masukannya dan sharing bersama kita bagaimana agar ini bisa seperti hanya yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana ini sama-sama bisa kita terapkan bersama. Saya sendirian, Bu Dani sendirian, atau Pak Ahmad sendirian, atau Pak Jun sendirian itu tidak bisa menerapkan ini.
kecuali kita akan bergerak bersama-sama, bahu-membahu, kita akan mencoba perubahan yang baik untuk sekolah kita bersama. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sesi tanya jawabnya nanti lanjut disatukan saja. Nanti ini sesi berikutnya adalah pemaparan keyakinan kelas oleh Ibu Wahdadiyati. Waktu dan kesempatan kami persilahkan kepada moderator.